Oke, kita akan jelaskan cara mainnya dan kenapa harus assignment atau tugasnya adalah hunting foreigners, teman-teman. Ini banyak sekali tujuan yang saya ingin teman-teman miliki dan bekali nanti, baik itu S1 atau D4, apapun background kalian, saya punya cita-cita atau mimpi teman-teman nanti setelah lulus itu punya mental yang lebih kuat gitu ya, punya strategi yang lebih dibandingkan yang tidak kuliah begitu. Kalian punya kemauan yang lebih kuat, yang lebih lagi ya. Intinya tidak stuck di kondisi yang saat ini atau bahkan sama atau bahkan lebih buruk dari yang tidak duduk di bangku kuliah kan gitu. Jadi orang hidup itu selalu ada perubahan atau selalu ada tambahan nilai dalam dirinya. Nah, salah satu untuk mencapai itu adalah penugasan lapangan karena teman-teman semua fokusnya adalah vokasi. Kebetulan juga ini mata kuliah English Conversation. Mungkin bagi yang belum berani ngomong nanti akan merasakan seperti apa sih ketemu sama bule walaupun nggak bisa ngomong, gimana caranya ngomong itu pasti kalian punya jiwa survive atau cara bertahan itu akan muncul di lapangan. Ketika kepepet, apa yang harus saya lakukan itu akan muncul sendiri dalam diri kalian ketika situasi itu datang. Nah, ini yang saya mau teman-teman semua punyai atau dapatkan, memunculkan jiwa kalian bagaimana survive menghadapi berbagai situasi ya. Salah satunya adalah menghadapi ketakutan, ketidakpercayaan diri begitu ya. Dan mudah-mudahan nanti kalian tidak sendirian juga karena akan saya buatkan tim, tapi timnya itu sangat-sangat bebas sekali. Istilahnya kalian bebas menentukan kondisi seperti apa, boleh ngetim, boleh sendiri, boleh ya. Sangat fleksibel, tapi kalau mau seperti apa silakan kalian punya manajemen yang baik ya di kelas ini gitu. Baik, kita langsung saja gitu ya. Itu tadi sekilas kenapa tugas akhirnya adalah English Conversation. Saya tidak pernah menganggap teman-teman itu istilahnya meng-underestimate ya. Karena itu salah satu yang etika tidak baik bagi kami pengajar. Kami tidak berani memberikan tugas yang itu di luar ekspektasi, itu justru meng-underestimate. Ketika kalian mendapatkan sebuah task atau tugas yang menurut kalian sendiri tidak mampu, artinya kalian itu dipercaya lebih dibanding kalian sendiri percaya pada diri kalian. Gitu. Artinya, Bu, saya nggak bisa, padahal orang di luar kalian percaya kalian bisa. Artinya, ada dalam diri kalian itu sebenarnya bisa dan orang lain yang mampu melihatnya, bahkan kalian tidak bisa lihat gitu ya. Nah, kami sebagai pengajar sudah punya pengalaman untuk men-scanning itu jauh-jauh hari. Di awal pertemuan kami bisa melihat kalian sangat berpotensi ke situ gitu. Tetapi belum dimunculkan saja. Nah, makanya dengan tugas ini kami harap bisa semakin digali lagi dan ini melatih untuk muncul ya. Walaupun nanti hasilnya mungkin saya tidak bisa punya standar yang sama, harus semakin bagus ngomongnya tuh enggak juga, tetapi standar utamanya adalah berkenalan dengan dunia di luar sana yang menggunakan English conversation ya. Walaupun ini belum kategori English conversation for business, tetapi ini baru English conversation basic yang sifatnya daily conversation teman-teman ya. Mungkin ada yang sudah pernah berpengalaman ya sama orang asing terus ngobrol bareng. Nah, kali ini kita akan coba untuk mengarahkan conversation-nya ke salah satu topik atau kita yang akan create topiknya untuk ngobrol bareng mereka kurang lebih sekitar 20 minutes ya, nggak lebih dari 20 menit gitu. Oke. Saya punya beberapa foto teman-teman, data, foto, dan video dari kakak tingkat kalian ya yang ada di S1 dan juga D4 ya. Dulu kan D4-nya baru wates ya, jadi sudah sempat jalan juga cukup lama. Dan ini adalah penugasan yang sangat dinanti teman-teman semua di kakak tingkat kalian. Sejak COVID berhenti itu banyak yang sedih karena pasti tahu ya apa yang terjadi dengan kelas saya ketika kakak tingkat sudah diajar duluan. Nah, mereka mencari tahu asik bisa ketemu bule, bisa bebas.
untuk tidak menggunakan alma mater, bisa jalan-jalan ke tempat wisata, sekaligus dapat nilai UAS, sekaligus dapat teman, dapat pengalaman baru, new experience. Jadi new experience ini yang banyak teman-teman kakak tingkat sangat excited sekali, karena kami jarang melakukan penugasan dengan lintas budaya, karena baru di kelas ini ya untuk lintas budaya. Karena kita kan pasti Asia itu kalau ketemu dengan orang asing selalu nanti ngumpulnya kalau di universitas lain tuh sama orang Asia aja ya, jarang kita bisa gabung ngobrol dengan ras-ras ya yang lain ya, dengan orang Eropa atau dengan Western, kita merasa minder dan nggak nyaman. Nah, ini kalian akan coba seperti apa sih feeling dan vibe-nya ketika kita bertemu dengan orang asing atau orang yang punya kemampuan berbahasa Inggris dari bahasa ibu mereka begitu. Nah, ini foto-fotonya itu kalau di kakak tingkat karena di flash disk yang sudah lama, jadi saya cukup sulit untuk membongkar lagi. Nanti saya coba untuk bongkar dan carikan karena dulu belum pernah pakai YouTube ya, istilahnya hanya video terus dikumpulkan ke saya menggunakan flash disk dan saya harus mentransfer ke laptop ya zaman dulu. Kalau sekarang mungkin teman-teman bisa upload tapi dengan settingannya tidak publish gitu, tidak publik ya. Jadi tidak ditonton orang secara random, hanya orang diberi link saja. Itu belum nyampe ke situ teknologi saat itu begitu ya. Jadi kita kesulitan mengumpulkan video-video. Jadi nanti saya mungkin sedikit bongkar supaya teman-teman lihat contohnya seperti apa sih yang kakak tingkat sudah lakukan ya. Bahkan luar biasanya ada yang satu anak itu ketagihan. Bahkan emang ini penugasan yang cukup membuat mungkin beberapa dari kalian tuh muncul jiwa terpendamnya untuk kalian ingin tahu lebih banyak tentang budaya yang berbeda ya. Yang tadinya dia takut ketika melihat temannya, dia bisa temannya dan merasa nyaman, akhirnya mencoba lagi yang kedua, ketiga, bahkan ada yang dapat sampai 7 foreigners ya. Padahal saya hanya butuh 1 foreigners, tapi mereka karena ingin membantu temannya, akhirnya mencoba sendiri untuk berkomunikasi. Ada yang sampai dapat project, ada yang tukeran IG. Kalau sampai pacaran dan jatuh cinta, saya nggak tahu ya, mereka selalu diem-diem. Kalau susah cerita ke saya, tapi kalau ada yang happy, mereka tuh selalu diem-diem. Saya ada yang pernah dapat project di CSR di Wates, jadi masih kontakan sama beberapa bule hasil hunting foreigners-nya, itu masih jadi sahabatnya. Ya syukurlah punya teman bule karena hasil dari tugas ya. Yang penting baik-baik aja gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk tujuan penugasan sekaligus tujuan dari final test UAS-nya. Jadi ini titik balik dari semua rangkuman pembelajaran selama percakapan bahasa Inggris begitu. Memang mungkin teman-teman merasa kok saya belum cukup latihan Bu di kelas, saya belum cukup punya keberanian dan ilmu saya mungkin nggak banyak Bu, kok saya harus turun langsung. Sebenarnya di dunia kerja itu tidak ada yang langsung 100% siap teman-teman untuk bisa kalian mengerjakan tugas. Satu saat nanti kalian akan bekerja, ketika melamar pekerjaan dan ditempatkan satu posisi, kalian tuh dalam posisi selalu tidak siap dan selalu punya minim pengetahuan, dan saat itulah kalian mulai start belajar dari penugasan-penugasan awal. Ya, memang ada training, tetapi semua itu teori dan implementasinya adalah penugasan real di awal pertama kali dapat job dari bos. Jadi dari situlah pembelajaran sesungguhnya gitu. Dengan penugasan langsung dengan wawasan kita yang baru merasa kita minim, dari situlah kita mungkin akan mendapatkan mana titik yang perlu kita perbaikin gitu ya. Malah saya lebih suka itu sebenarnya tidak banyak teori, tapi kita langsung ke praktek real dunia nyatanya langsung, supaya kita lebih terampil ya menghadapi berbagai sikon tidak pasti. Karena dunia ini isinya adalah uncertainty event. Ya, kebanyakan dunia ini adalah mayoritasnya situasi yang tidak pasti. Nah, bagaimana hal yang tidak pasti ini kita bisa tetap jalani dengan baik. Itu saja untuk purpose dari penugasan UAS di English Conversation, yaitu mencari orang asing atau native atau orang yang bisa berbahasa Inggris, entah dia turis, entah dia workers, entah dia memang sudah jadi warga negara Indonesia tapi dia mungkin pernah tinggal di luar negeri, dapat orang
lokal Indonesia, itu kita sebutnya foreigners ya, gitu. Kita sebut foreigners. Tidak harus turis, tetapi bisa saja memang dia itu di sini bekerja gitu ya. Makanya waktu itu judulnya kok nggak turis ya, Mem, tugas hunting turis. Ya tidak harus statusnya dia sebagai orang jalan-jalan kok. Yang penting dia orang asing yang bukan orang Indonesia dengan bahasa ibunya adalah bahasa Inggris gitu. Mau dia di sini sebagai pekerja kontrak, mau sebagai student exchange gitu ya. Misalnya di UNJ ada tuh pertukaran pelajar bahasa, orangnya bisa bahasa Inggris misalnya. Itu boleh kalian untuk ajak ngobrol di sini gitu ya. Dari sini dulu deh, silakan yang mau berkomentar atau mau memberikan masukan atau pertanyaan, silakan di chat juga nggak apa-apa, mau resen juga nggak apa-apa. Jangan lupa absen ya, hari ini kita briefing untuk penugasan hunting foreigners. Jadi tidak ada materi yang disampaikan, tetapi briefing bagaimana teknisnya melakukan penugasan sampai nanti pertemuan ke 16-17 atau UAS terakhir untuk kelas ini. Itu ya. Sebenarnya saya mau tugaskan teman-teman di pertemuan ke berapa ya kemarin? 10. Sebenarnya mau saya tugaskan di pertemuan ke-10 gitu ya. Karena sesuatu hal saya berpikir ulang, oh ini vokasi ya, beda ya sama anak-anak yang di luar vokasi. Artinya kita coba untuk bikin treatment untuk teman-teman supaya jauh lebih tangguh lagi gitu ya. Kita padatkan waktunya, hanya kalian punya waktu mungkin tidak lebih dari 1 bulan gitu ya. Kalau dulu kakak tingkat itu sampai hampir 2 bulan. Jadi turun di lapangan itu agak lama ya, agak lama. Nah, kalau teman-teman ini mungkin waktunya hanya 3 minggu saja gitu ya. Ini kan 13, berarti besok 14, 15, 16. Dalam waktu 3 minggu kurang lebih itu kalian sudah harus bisa mengerjakan dan memberikan report beragam. Mulai dari video, mulai dari foto dan sebagainya, nanti saya jelaskan gitu ya. Dalam waktu 3 minggu kalian diminta menyelesaikan portofolio yang ada yang harus disiapkan. Jadi ini melatih bagaimana bekerja dalam waktu singkat dan reportnya itu beragam gitu ya. Ini cocok banget ketika nanti kalian bekerja, kurang lebih ritmenya adalah seperti ini. Waktunya sangat mepet, yang diminta beragam dan mana dulu yang harus dikerjakan. Nah, seperti itu kurang lebih dunia kerja ya teman-teman. Oke, ada nggak yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, aman di awal? Gimana perasaannya nih, teman-teman? Komentar-komentar perasaannya. Kalian mau cari orang asing ini ceritanya. Asik kok ketemu orang asing. Kemarin aku ketemu orang asing dari Amerika ya. Susah banget Amerika ngomongnya. Udah kayak di film-film, bener-bener kayak di film-film. Udah lama ya nggak ketemu orang asing ya. Dan mereka benar-benar nggak bisa bahasa Indonesia atau orang yang di Bali. Benar-benar ngikutinnya pusing ya. Tetapi nanti ada trik gimana caranya supaya mereka tidak terlalu sangat Amerika gitu ya. Ada triknya. Kalau memang ini tujuannya adalah pembelajaran, itu kita ada sedikit strategi di awal. Ya, komentar teman-teman. Apa nih komentarnya nih? Gimana Amel? Komentarnya Amel. How do you feel? Ngerasa tertantang sih, Miss. Oh, challenging ya. Oke. Oke, challenging ya. Yang lainnya selain Amel, ada yang rasanya tiba-tiba ketakutan, panas dingin, redek banyak banget ya. Ada yang tremor juga. Mau ketemu bulenya aja wes tremor. Wes nanti tak tunjukin beberapa trik dan juga pengalaman kakak tingkat apa yang mereka lakukan dan mereka rasakan. Thank you Amel. You feel challenging is good feeling for me as a teacher ya. Untuk teman-teman yang merasa excited dan challenging, itu berarti kalian ada rasa untuk ingin mencoba dan dalam diri itu ada yang ingin diasah, itu tanpa sadar itu muncul dari dalam diri kalian. Nah, tugas kami sebenarnya hanya seperti itu sebagai pengajar, yaitu menstimulus, biarkan teman-teman ini yang menjalani proses pembelajaran langsung seperti itu teman-teman. Kita hanya fasilitator. Oke, for tema atau topiknya, nah ini kita akan mulai jelaskan, saya jelaskan ya. Saya jelaskan
per details seperti apa cara mainnya, bagaimana caranya nanti mencari bule dan apa yang harus diobrolin, siapa bulenya, berapa menit, terus apa hasil dari hunting ini yang harus disubmit untuk final test tugas UASnya gitu ya. Itu akan saya jelaskan di hari ini. Ya, kita selesaikan hari ini. Topik dan temanya untuk yang direkomendasikan teman-teman kalau ngobrol sama orang asing yang nanti kalian akan temukan ya, kalian ajak diskusi, percakapan itu paling umum, paling bisa untuk ngobrol asik dengan bule itu tentang hobi gitu ya, tentang sport. Apakah mereka punya hobi sport atau mereka punya hobi selain sport atau mereka punya kesukaan atau koleksi itu bisa diceritakan. Tetapi ingat, this is conversation. It means not just asking them about them. Tidak hanya bertanya tentang mereka gitu, tentang apa saja yang mereka punya, tetapi we also making discussions. We also explain for our hobbies to them. Jadi kita juga harus ceritakan apa yang kita punya, apa yang kita suka, apa yang kita rasakan, apa komentar kita gitu ya. Artinya di sini ada diskusi dua arah gitu, tidak hanya one direction tapi juga two ways interactions, ada dua interaksi gitu. Nah, yang sering terjadi mayoritas itu hanya one ways interaction. We asking and interviewing the foreigners only gitu, tapi kita tidak mengeluarkan argument kita tidak merespon pertanyaan mereka ya. Sebenarnya ini akan menurunkan nilai kalian. Ini yang saya nilai. Ketika mereka tanya balik, we have to give a response as well. This is the good score for you. Jadi skor tertinggi, terbaik, terbagus itu saya nilai adalah how you respond them. Bukan mengumpulkan selesai tugas enggak, tapi di situ yang menentukan kalian interaktif atau tidak. Kalian bisa jawab pertanyaan mereka gitu, atau kalian nyambung gitu. Bagus kasih respon yang minimal rodok nyerempet benar walaupun enggak perfect ya. Saya tidak harap perfect karena kita bahasanya asli bukan Inggris, bahasa kita Indonesia. Jadi maklum kita nggak bisa itu wajar. Tetapi ketika basicnya, and how about you, what's your name, misalnya kita tanya dia namanya siapa, dia tanya balik, how about you, gitu. Nah itu kita harus jawab. Nah kalau sampai nggak jawab, itu mengurangi point scoring teman-teman dalam penilaian kami ketika nanti mengecek videonya. Nah seperti itu. Contoh awal saja baru scanning. Lalu bisa cerita tentang makanan gitu teman-teman, food. Jadi kalau mau ngobrolin food, kita pasti nanti tanya negara asalnya ya. Atau kita bercerita tentang makanan tradisional yang kita punya gitu. Lalu kita bertanya tentang makanan tradisional mereka atau snack mereka tuh seperti apa. Kalau orang Australia itu biasanya dia punya cheese platter ya, lagi heboh di Instagram. Jadi isinya itu crackers, kentang sama berbagai jenis cheese ya. Ada cheese yang keras, ada cheese yang dia melted. Jadi makan untuk pembukanya itu isinya buah-buahan sama berbagai jenis keju. Nah, itu cheese platter. Nah, seperti apa kalau kita di Indonesia pembukanya apakah ada atau enggak langsung main course-nya. Nah, itu bisa kita ngebahas 20 minutes, 15 until 20 minutes itu tentang food and culinary di dua negara, negara kita dan negara dia atau si turisnya ini atau si foreignersnya ini. Boleh ya, sangat direkomendasikan itu topik tentang makanan gitu selain hobi. Nah, kalau hobi kalian juga harus cerita hobi kalian gitu. Apa yang ingin kalian diskusikan dengan si foreigners ini, ingin berbagi cerita apa. Lalu bisa cerita tentang cultural atau festival yang ada di sana. Biasanya untuk foreigners yang suka bepergian itu mereka tertarik tentang budaya negara lain, artinya ini jadi sebuah tema yang sangat asik untuk dibahas, itu topik yang sangat seru dan gak akan ada habisnya. Bahkan misalnya kalau kalian bisa nemu tentang orang Amerika, bisa tanya tentang Halloween misalnya, atau kalian bisa ceritakan di sini tuh ada festival apa yang sangat dinanti oleh orang asing misalnya, atau bisa tentang tourism spot, tempat-tempat wisata yang ada di Jogja atau di Gunung Kidul itu yang terkenal apa, itu bisa.
kalian bercerita seperti itu. Atau dia sudah jalan kemana aja nih, ternyata rata-rata orang bule itu teman-teman kalau piknik ke travel ngetrip ke benua lain ya di selain negara mereka, itu tidak satu tujuan kayak kita. Kalau sudah Inggris ya Inggris gitu, atau kalau kita sudah ke Jepang, atau udah di Bali enggak. Mereka itu biasanya keliling. Biasanya sebelum ke Indonesia mereka habis dari Vietnam, atau misal habis ini mereka mau ke Thailand, habis ini mereka ke Singapura, habis ini mereka mau ke Lombok, habis ini mereka mau ke Pulau Komodo, habis ini mereka mau ke Surabaya atau Bandung. Jadi mereka itu tripnya tidak hanya satu tujuan sebenarnya teman-teman. Kalau orang bule ya, aku nggak tahu kalau Asian, tapi kita tidak tidak rekomendasikan nationality-nya untuk hunting yang Asia. Kita untuk yang native saja. Nah, kita juga bisa cerita tentang weather. Weather itu cuaca. Nah, cuaca mereka seperti apa sih di sana gitu ya. Kebiasaan orang sana kalau cuaca musim dingin gimana nih jemurnya gitu ya. Karena mereka nggak punya jemuran kan. Dan mesin cucinya tuh khusus ya. Mesin cuci mereka khusus karena mereka hidup di 4 musim. Jadi kalian akan temukan sesuatu yang menarik tentang culture dan weather atau cuaca. Kalau kita kan pasti ada jemuran, mereka nggak pernah ada jemuran kalau di negara-negara bersalju teman-teman. Nah, itu gimana nyucinya? Bahkan mereka punya satu magic recipe atau cucian itu dikasih sesuatu supaya langsung tidak kusut begitu keluar dari dryer tuh ada mereka punya produk ya. Di Indonesia tidak ada seperti itu teman-teman. Terus juga tentang culture ini bagaimana mereka berbelanja, piknik. Ada di sana belanja itu nyekennya pakai tangan ya, seperti punya Amazon. Di sini kan tidak ada ya, kita masih pakai QRIS saja dianggap satu yang sangat modern. Di sana itu tinggal pakai scan barcode-nya adalah sidik jari tangan, nanti dia langsung mengurangi debit yang ada di uang gitu, uang tabungan mereka. Terus untuk HP juga untuk beberapa negara tuh pakai electronic SIM card. Jadi HP-nya tuh kosong, tidak ada SIM card-nya teman-teman. Untuk Amerika terutama ya, negara Eropa Amerika tuh HP-nya nggak ada SIM card-nya. Jadi kalau beli HP iPhone di sana nggak ada SIM card-nya teman-teman, juga seperti di sekarang masih ada SIM card-nya dan itu bisa untuk jual beli gitu ya, tanpa mereka harus gesek pakai ATM dan sebagainya. Itu satu yang menarik untuk dibahas, seperti apa sih kalau beli di sana atau kalau jalan-jalan di sana gitu. Oke, ini nanti bisa dipilih salah satu saja untuk topiknya. Mau ngebahas dengan bule A, misal saya dapat bule membahas tentang hobi, silakan. Atau mau kalian mix, itu juga boleh. Kita tidak kaku dan strict, jadi mau ngomongin banyak hal dalam satu conversation boleh, supaya kalian punya keberagaman informasi gitu, nggak bosen juga boleh. Tapi siapa tahu ketika direncanakannya tentang food Bu, tapi mereka ngajakinnya tentang sport, tiba-tiba dia tanya tentang tempat surfing yang bagus di Gunung Kidul, pantai mana gitu misalnya, untuk nyelam di mana, di Ngelambor itu seperti apa, nanti kalian harus arahkan gitu ya. Artinya berbagi wawasan. Semisal kalian kurang paham tentang itu, mungkin bisa kalian bantu searching sejenak pakai handphone ya. Nanti kalian bisa discussing di situ. Oh, yang bagus untuk yang nyelam itu di Ngelambor misalnya. Oh, kalau yang di surfing itu di daerah Pacitan sepertinya ya, di daerah JLS-nya Malang di Jalan Selatan Pantai Bengkung. Jadi harus agak jauh ke sana. Terus biasanya mereka tanya how to get there, gimana cara ke sana, terus pakai apa, mungkin bisa sewa motor atau mungkin bisa sewa mobil karena belum ada public transportation gitu, akses ke sana belum ada transportasi umum gitu. Kan bisa arahkan, maybe you can rent a car gitu ya, bisa rental a car atau mungkin bisa rental motorcycle gitu. Nah, itu tapi jadi punya ide bisnis teman-teman. Rata-rata nanti kalau kalian ngobrol dengan orang asing, ternyata di Jawa ini ya, di daerah selatan sini untuk rental-rental seperti itu belum ada ya untuk beli. Malah Bali itu banyak banget ya untuk rental itu kan. Nah, di sini belum ada gitu ya. Nah, yang tidak boleh atau tidak recommended untuk ngobrol topik dengan bule adalah tentang politik. Jadi mungkin jangan pernah bertanya tentang do you like Trump or do you like Hillary Clinton or do you like Biden or siapa tuh sebenarnya Obama misalnya. Kalau dia tahu dari Amerika, tiba-tiba penasaran ya, what do you think about Joe Biden?
I think this is not good question for foreigners ya. Walaupun mereka suka politik, tapi saya sarankan tidak usah tanya-tanya tentang point of view tentang politik atau presiden di Amerika gitu ya. Karena kalau orang Amerika itu tipikalnya atau orang Western ya, tipikalnya itu sangat terspesialisasi teman-teman. Jadi kesukaan mereka itu hanya tersenter satu titik saja, nggak kayak kita semua suka ya. Kalau mereka sudah suka traveling tuh mereka bodoh amat dengan politik gitu. Kalau mereka sudah suka dengan hal-hal berbau human atau di lapangan atau suka jalan-jalan atau suka dengan charity atau humanity itu mereka bodoh amat dengan geografi gitu. Jadi ada kekuatan yang mereka miliki tapi juga kelemahannya luar biasa. Ada orang yang hobi hitungan, kuat di hitungan orang Amerika, tapi nggak kuat di geografi. Jadi mungkin kita sudah salah persepsi atau kurang tepat saja persepsi, this is American dream. Apapun dari Amerika itu super power, no. Tapi mereka itu justru hanya terspesialisasi ya. Ada yang nggak kuat hitungan, ada yang kuatnya di hafalan, ada yang nggak tahu geografi, dia nggak ngerti gitu. Nah, rata-rata seperti itu. Nah, ada juga, tapi secara point of view politik mereka secara umum juga tidak terlalu suka, nggak kayak di Indonesia ya, ngobrolin politik itu hal yang menarik buat mereka itu nggak menarik gitu. Kebanyakan mayoritas nggak terlalu suka politik sih di sana ya. Mereka lebih suka tentang pergulatan passion mereka yang mereka kejar, dream mereka gitu ya, gimana dapat relationship yang baik dengan teman-teman yang banyak, gimana dapat uang, gimana dapat leisure waktu yang untuk menyenangkan diri, dapat pengalaman tuh mereka lebih suka ke pengembangan diri sih secara umum ya. Kalau untuk foreigners keluar dari negaranya, jarang yang suka politik ya. Justru mungkin karena dia jadi seorang foreigners itu karena mungkin tidak terlalu suka dengan kondisi negara yang terlalu bising dengan pekerjaan dan politik gitu. Bayangin aja mereka lagi jalan pengen cari kesibukan, kita tanyain hal yang mereka sendiri hindari di sana gitu. Secara logika kan seperti itu teman-teman ya. Kecuali mereka yang bercerita sendiri, kita mungkin bisa tanggapi dengan sewajarnya ya. Kecuali mereka sendiri yang membuka tentang masalah itu, tentang politik itu. Tapi kalau tidak, sebaiknya tidak usah ditanyakan, tidak recommended gitu. Juga termasuk religion gitu ya. Termasuk religion Bu, waktu itu ada yang tanya, kalau saya pengen tahu Bu di sana itu mayoritas mungkin kan ini saya ketemu Amerika, misalnya tuh kemarin ada mahasiswa yang bilang, Bu saya tuh waktu itu ketemu bule, dia keturunan Asian gitu, separuh Amerika, separuh Asian. Artinya ada Asianya, tapi dia orang Amerika tinggal di Amerika gitu, atau Latin gitu ya, tapi tinggal di Amerika, tapi dia memang warga negaranya Amerika kan. Terus dia menanyakan tentang religion karena dia heran kok di Jawa sini ya di Borobudur dia nemu bule ini di Borobudur gitu. Borobudur kan panas ya, panas tapi pada pakai baju panjang gitu, pada pakai kita tuh orang Indonesia kan pasti kalau yang berhijab bajunya panjang atau bahkan yang nggak berhijab pun pakai jaket gitu ya. Sedangkan mereka culture-nya begitu panas, mereka tidak kuat dan pasti pakai baju renang kemana-mana ya, pakai singlet kemana-mana gitu. Pakai singlet, terus pakai baju minim kemana-mana gitu. Nah mereka heran, di sini panas kok kalian pakai panjang gitu. Buat mereka tuh weird, aneh. Sedangkan kita yang melihat mereka juga aneh, weird. Ternyata sistem tubuh kita sebagai beda orang di benua lain itu berbeda gitu. Tubuh mereka sudah terbiasa dengan dingin dari sejak lahir dari nenek moyangnya. Ketika kena panas, DNA-nya tidak sanggup. Artinya mereka humid aja nggak bisa, lembab aja udah nggak bisa. Bayangin kalian belum pernah kena salju, ketika kalian harus ke negeri yang kena salju, kalian nggak akan kuat gitu ya. Mereka bisa jogging bawa anjing di musim kayak gini itu cuman pakai singlet, sedangkan kita nggak akan bisa karena DNA kita tidak mampu menahan seperti itu gitu. Dari kecil aja tidak bisa, tidak dilatih. Sedangkan mereka juga sama, tidak bisa di negara panas gitu. Artinya mereka harus menggunakan singlet, you can see dan sebagainya. Nah, itu mereka heran dan biasanya tanya, kenapa di sini pada pakai itu. Terus kenapa ada break di jam 1 siang gitu ya. Kok ada break sih dari Jumat misalnya ya. Hari Jumat mereka tanya kok pada tutup sih public service-nya, kan kita mau makan nih gitu. Tutup sholat Jumat misalnya. Nah, itu mereka nggak ngerti. Mereka benar-benar random banget karena di sana tidak ada
pengetahuan tentang religion misalnya. Sama sekali religion itu bukan topik yang menarik ya buat dibahas. Every day itu most of the Western itu nggak pernah ngomongin agama, politik tuh jarang. Mereka ngomongin tuh tentang how to get money, bagaimana mereka punya pengembangan diri, gimana punya ide baru gitu, punya laboratorium di bawah tanah supaya mereka punya penemuan baru untuk pengembangan dia punya ide gitu ya. Jadi fokusnya tuh itu, fokusnya tim pengembangan riset. Jadi anak-anak bule di sana tuh kadang punya ruang bawah tanah ya di rumahnya, atau punya rumah pohon untuk dia ngutek-ngutek dengan kesendiriannya menemukan sesuatu yang mereka sendiri penasaran gitu. Mereka bisa habiskan waktu berjam-jam ke arah situ gitu. Makanya banyak invention itu di sana lebih fokus ke sana, lebih fokus ke hal-hal teknologi atau hal-hal yang mereka penasaran ya daripada ngebahas ideologi dan sebagainya. Mereka nggak masuk, makanya heran kok gini kok gitu. Nah, sometimes we have to explain as well. Kita harus juga jelasin, oh kalau hari Jumat di sini itu ada ritual misalnya seperti sholat Jumat, pray for Muslim gitu. Oh, kadang dia juga nggak ngerti kalau kita tuh negara full Muslim, nggak ngerti-ngerti amat gitu ya. Oh harus kayak gini, oh harus puasa. Kenapa ya mereka puasa misalnya? Saya mau nggak mau jelasin ya, mau tidak mau kita juga harus punya pengetahuan basic dari itu sendiri terus ngejelasinnya ke Indonesia gitu. Terus nanti dia biasanya buka, kalau religion ini bukannya tidak recommended, tapi ada kemungkinan mereka yang duluan bertanya, akhirnya kita akan membahas itu gitu. Tapi cukup sewajarnya ya teman-teman untuk topik-topik ini. Bahkan ada yang dari mana tuh? Dari Kanada juga dia bercerita, wah di sini religius sekali orang-orangnya, jam 12 istirahat, jam 1 mereka start lagi, itu sampai kami harus nunggu di ruang turis untuk dapat info karena mereka tuh praying dulu 1 hours gitu. Kalau di Kanada nggak ada, bahkan Kanada itu hampir kayak ateisnya banyak juga gitu ya, Kristen dan ateisnya banyak gitu ya. Nah kalau bisa 1 jam mereka break itu uang sudah habis itu dia punya perusahaan karena ada operasional berhenti artinya ada kerugian. Jadi lalu gimana? Ada teman mahasiswa yang tanya ya, Bu saya akhirnya tanya Bu tentang religion karena mereka yang cerita tentang itu. Tanya lah lalu untuk yang kalau misal ada pegawai muslim apakah mereka diberikan break waktu kayak gitu kan. Oh itu depend on organization atau institusinya ya gitu. Kalau misal institusinya ngasih waktu only 5 minutes ya udah 5 minutes buat praying gitu. Jadi mereka boleh bertanya ke arah itu kalau ini orang sudah rada open minded ke topik-topik religion yang mereka sendiri start gitu ya, startnya dari mereka. Oke, dari tema atau topik ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Aman? Anita aman? Ayu Wulan? Dia? El Sandi? Fadil? Aman ya? Oke, kita lanjutkan nationality. Oke, teman-teman, untuk nationality atau kewarganegaraan, kami merekomendasikan 3 native besar. Gitu. Nanti ada caranya sih, teman-teman. Ada caranya kita scanning bulenya, kita cari tahu dulu ini bule dari mana gitu ya. Jangan asal langsung minta waktu untuk kita ajak diskusi gitu. Tapi kita mungkin sebagai strategi kita pribadi untuk memudahkan kita ngobrol, itu kita bisa lempar-lempar bahasa atau greetings gitu. Hi Mister, hey where are you from misalnya. Oh I'm from France. Oh I'm from South America, Latin misalnya I'm from Brazil gitu misalnya. Nah kalau kita ngerasa dia oke in English-nya, kita mungkin bisa deketin lagi gitu ya fase berikutnya. Kalau dia bilang oh I'm from Cina gitu misalnya Cina tapi rodok bule-bule blaster gitu. Waduh, kalau kita nyaranin ketika dia udah bilang dari entah Amerika atau Europe atau bahkan Australia atau New Zealand atau Jerman lah gitu ya. Nah, otomatis itu 3 top native gitu. 3 top native itu yang memang secara mayoritas warga negaranya bahasa Inggris dari lahir. Nah, itu sangat membantu kita untuk menyimak bahasa Inggrisnya. Nah, kalau misalnya dari French itu ya, misal dia bilang aku dari Perancis, itu sebenarnya agak menantang ke teman-teman. Kenapa di sini masuk kategori tidak rekomen?
Karena nanti kalian cukup tertantang atau istilahnya cukup kesulitan karena orang French itu Inggrisnya luar biasa, agak medok-medok, susah dimengerti. Jadi saya tidak rekomendasikan. Tetapi ketika sudah kebacut, wah ternyata dari French aku nggak enak nek nolak dia udah mau ngojak diskusi Miss gitu. Ya silakan gitu. Saya tidak larang juga kalau memang kalian ingin mencoba tantangan itu gitu ya. Nah, kami tidak rekomen untuk Asia, teman-teman, karena bukan native. Jadi kalau misalkan nemu orang Korea atau kalian nemu orang Cina, Hong Kong misalnya, nggak usah ditanyain untuk tugas hunting foreigners karena bahasa ibu mereka bukan bahasa Inggris gitu. Tapi bisa bahasa Inggris kok, Miss, gitu. Karena dia tinggalnya ternyata di Inggris gitu. Orang Cina tinggal di Inggris gitu. Saya tidak rekomenkan gitu kan kelihatan ya kalau dia memang orang bule sama enggak, tapi kita foreigners di sini maksudnya bule sih gitu. Oke, gitu ya. Mungkin kalau dia sendiri tidak merasa Inggrisnya oke, akan menolak gitu ya. I'm so sorry, not really good. My English not good misal. Atau ada kemungkinan memang mereka tidak mau untuk membantu atau misalnya lagi buru-buru atau memang tidak berkenan lah intinya. Nah, seperti itu. Terus rekomendasi selain memang dia bule, teman-teman ya, kalau dari pengalaman kakak tingkat, yang agak-agak old atau entah old lady atau old man yang sudah berumur sekali itu dirasa oleh kakak-kakak tingkat yang sudah turun untuk hunting bule itu lebih enak untuk diajak diskusi. Menurut mereka ya, menurut mereka mayoritas sih secara saya melihat mereka ini ya mencari bule karena biasanya yang sepuh-sepuh ini cukup sabar begitu dan mereka sangat concern dengan mendidik dan melatih kita gitu untuk berani. Justru mereka tiba-tiba jadi guru kalian di lapangan nanti gitu ya. Mereka sangat friendly, sangat open gitu karena ibarat apa sih yang mau dicari mereka juga pengalaman sudah kekayaan sudah, jalan-jalan udah, mereka tuh santai gitu. Jadinya ketika teman-teman masih ketakutan untuk ketemu dengan orang asing tuh starting untuk newbie, untuk mencoba ngomong itu asik banget sama orang bule yang sudah sepuh gitu ya. Itu untuk startingnya gitu ya, untuk starting mencoba berani-berani dulu gitu scanning. Nanti kalau ternyata kalian sudah dapat keberanian sedikit lagi gitu, kalian bisa mencoba yang lebih mudah karena biasanya nanti agak tertantang dengan teman di tim lain dapat yang muda, yang ganteng, yang cantik, yang bohai misalnya mereka aja bisa, aku pingin gitu ya, yang muda juga aku mau cobain ngomong. Nah rata-rata akan ada rasa seperti itu gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, aku dapat muda terus kesulitan ya mereka nggak bisa dapat bagus diskusinya sama aku, jadi belum 20 menit udah di-cut misalnya. Karena mereka buru-buru lah alasannya gitu ya. Nah, terus ingin mencoba yang old ones atau yang mungkin mama-mama gitu ya atau oma-oma. Boleh gitu. Boleh ya kalian boleh mencoba boleh yang lain untuk diajak ngobrol gitu. Oke, itu nationality teman-teman dan juga gender dan juga dari age atau usia. Kalau gender perempuan atau laki-laki semua sama ya gitu, semua sama saja. Sama-sama tantangannya sih gitu. Cuman cenderung yang muda memang bicaranya lebih cepat, lalu mereka lebih terburu-buru karena punya keinginan sendiri kadang ya untuk kemana habis ini atau dia udah ada rencana habis ini gitu. Biasanya yang lebih muda cenderung agak tergesa-gesa, tetapi ada kemungkinan mereka itu lagi istirahat dan tidak tergesa-gesa juga ada gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kok teman-teman. Oke. Nah, ini dia contoh pas hunting foreigners, tapi ini beregu, sedangkan nanti teman-teman itu sendiri-sendiri, dalam arti kita tekniknya, detailsnya akan dibentuk satu tim isinya 2 mahasiswa. Nah, satu tim 2 mahasiswa ini hanya menemani untuk tim recording dan juga tim bertukar pikiran, tim untuk
transportasi ke sana, tim untuk menyemangatin. Jadi teman yang satu ini fungsinya itu sih, kurang lebih gitu ya, sama mengkoreksi atau pengambilan keputusan di lapangan atau membantu gadget seperti apa gitu ya. Mengecek juga daftar pertanyaan. Nanti kan teman-teman bikin dulu daftar pertanyaannya, bisa saja seperti itu ya. Kalau mau buat daftar pertanyaan boleh sekali. Nanti bisa saya bukakan untuk submitnya supaya saya cek gitu ya. Kalau misal saya sudah ACC atau kalian butuh masukan itu bisa saya bantu. Atau di lapangan kalian punya partner yang satunya untuk ngebantuin juga gitu ya. Oke, jadi ini satu grup isinya 2 siswa gitu. Nanti mengumpulkannya itu adalah sendiri-sendiri teman-teman. Tapi ini teknisnya memang teman-teman bisa aja 2 orang nanti di lapangan ya gitu. Atau nanti satu frame isinya 1 bule atau 2 bule boleh, atau 1 bule terus kiri kanannya teman-teman yang di satu grup itu gitu. Tetapi itu bulenya mayoritas punya siapa gitu. Misal saya contohkan ya teknisnya. Misal siapa ya? Dia satu tim sama Amel, misal dia Rumekti satu tim sama Amel, Octavia, Miss aku sama Amel gitu. Oke. Nah, setelah itu kalian hunting bule gitu. Misal kalian ke Prambanan, kalian ke Borobudur, atau kalian ke Candi Ijo misalnya, atau kalian nemu bule di mana gitu di kantor untuk wawancara atau misal. Nah, kalian nemu satu bule. Nah, bule ini mau diwawancari full punya siapa? Punya dia atau punya Amel? Kayak gitu. Misalnya ini bule punya dia gitu. Nah, si bulenya dia ini nanti dia yang harus mayoritas banyak berinteraksi sama foreigners ini, bule ini. Dan Amel mungkin bisa masuk satu frame, mungkin juga nggak harus satu frame atau nggak harus di record bareng gitu sama bulenya. Gitu ya. Kalaupun si Amel ini mau membantu dan masuk satu frame, boleh, tetapi tidak saya nilai gitu. TikTokannya Amel ketika ngobrol sama bulenya sih tidak nilai karena itu punya dia gitu ya, dia punya dia, bulenya dia gitu. Nanti kan kelihatan di pertanyaan list, di foto, jadi bulenya dia yang mana nih gitu. Ini punya saya, saya yang maksimal, saya yang mayoritas ngomong, berarti saya yang perlu dinilai. Nanti ketika setelah selesai tag punya dia, jalan lagi cari untuk Amel gitu, cari untuk Amel. Misal Amel nemu nih, nemu terus ini untuk tag punya Amel. Oke, nanti dia ngikutin lagi, dia satu frame. Jadi bisa nih satu frame seperti mana tadi? Ini seperti yang di tengah ini ya. Ini misalnya ini kan ada cewek 3 nih. Bulenya ini misal yang kiri, yang tengah, yang baju orange. Misal yang Amel, yang kuning misalnya sama dia Rumekti. Ya udah, oh ini berarti bulenya dia gitu. Nanti nemu lagi gitu. Berarti ini yang maksimal ngomong si Amel gitu ya. Nanti boleh kok masuk satu frame gitu. Nanti misal hanya bantu-bantu mengingatkan atau bantu untuk booster ngomong itu bisa dibantu teman satu grupnya itu. Tetapi untuk submit, untuk melihat performance, kalian butuh satu video itu punya kalian gitu. Dan tugas teman satu tim itu adalah mungkin menyemangati, mensupport, mengingatkan, memotivasi juga gitu ya. Nah, saling menguatkan itu aja. Mau masuk satu frame sebagai aktor pendukung, artis pendukung, it's fine, itu fungsinya ya untuk kalian tugas di lapangan butuh asistensi atau partner, intinya itu. Tapi kalian bertanggung jawab atas tugas kalian sendiri-sendiri gitu ya. Tuh, biasanya dari situ akan muncul rasa tantangan dan ingin cari lagi. Ih, enak kamu bullynya, ih ini lebih tiktokannya dapat. Aku cari lagi, aku pengen yang perempuan misalnya. Ya udah akhirnya mereka jalan lagi ketemu tim lain. Ih, bantuin ini dulu yuk. Nanti kalau misal bullynya mau ngobrol sama kita, lumayan nih dapat take video. Nah, rata-rata seperti itu teman-teman di lapangan. Jadi sangat random banget teman-teman ketika turun bisa aja ada 6 tim turun gitu, ada 8. Terus mereka nyebar dapat yang ini. Ternyata bulenya habis wawancara sama tim A, ada ketemu tim B gitu dan mereka senang diwawancarain gitu ya. Nah, itu sangat bebas sekali. Oke, gitu ya.
kurang lebih untuk teknisnya. Jadi satu grup 2 mahasiswa, tapi satu siswa itu harus punya minimal 1 gitu ya. Bu, aku cuma dapat 1 gitu yang bisa di-take video, yang lainnya dia nggak mau take, nggak bisa di-record. Ya nggak apa-apa, tapi yang untuk submit UAS-nya adalah yang bisa di-record gitu ya. Jadi yang lainnya udah record nih, Miss, tapi nggak apa-apa lah, aku mau yang dinilai aja yang ini gitu ya. Jadi bebas. Nanti kalian akan punya banyak video, misalnya mana yang mau di-submit, mana yang nggak di-submit tuh bebas, terserah mau dibuat kenang-kenangan, mau buat latihan kalian belajar, monggo. Oke, untuk durasinya maksimal itu ya, bisa 20 menit itu maksimal. Jadi rata-rata sih 10 sampai 15 menit. Rata-rata kakak tingkat kalian itu maksimal 15 menit. Ada juga yang lama banget karena praktek ya, pakai bawa mainan tradisional. Waktu itu di Keraton Jogja ada kakak tingkat kalian yang bawa mainan gasing, bawa mainan suling dari bambu. Jadi dipraktekin gitu malah jadi tontonan para turis yang lainnya. Jadi malah dia yang jadi magnet buat teman-teman tim lain, boleh pada ngumpul nih, mumpung gitu. Langsung aku tanyain aja, dia yang praktek, yang lagi action, teman yang lain dapat rezeki gitu kan. Nah, ada yang kayak gitu, jadi bisa lebih gitu ya. Tapi tergantung bulenya mau nggak selama itu, kan ada juga bule yang buru-buru gitu, nggak bisa. Jadi kita minta permisinya ya sekitar 10-15 menit saja gitu ya, maksimal 25 menit. Karena kan pasti mereka punya kepentingan yang lain gitu. Oke, setelah itu nanti kalian jangan lupa kalau ngobrol di-record ya. Nah, ini pastikan juga ketika record ini nanti kita butuh persiapan, teman-teman. Persiapkan gadgetnya, kalau bisa sudah dikosongkan di malam sebelumnya untuk entah handphone, entah kamera, itu kalau bisa jangan sampai ketika kalian mau nge-save nggak bisa di-save, itu kiamat ya. Kalian harus cari bule lagi itu kan, atau ya udah berarti takdir nih kalian harus latihan lagi kok sampai nggak bisa di-save. Jadi hati-hati untuk persiapan. Oke, nanti ketika sudah di-record, kan bentuknya video, nanti minta tolong di-upload-nya di YouTube kalian seperti waktu itu ya. Settingannya juga tidak publik, jadi nanti linknya dikasih ke saya, hanya yang punya link yang bisa nonton gitu ya, restriction saja. Karena sekarang memang mereka sangat privacy ya, sejak COVID tuh privasinya lumayan tinggi banget. Aku nggak tahu kenapa ya mereka, atau bahkan sebelum COVID juga ada yang privacy ya, tidak mau di-record gitu. Oke, nanti saya jelaskan detail untuk seperti apa ya startnya untuk record dan bagaimana untuk minta permisinya mereka, itu nanti saya jelaskan setelah ini. Oke, yang perlu disiapkan teman-teman, gadgetnya bisa pakai handphone. Kalau misalnya Bu, saya masak selfie terus saya record gitu ya, misal nggak saya nggak bisa Bu, nggak konsen. Artinya kalian butuh tim lain sebenarnya teman-teman. Misalnya ini kan satu tim 2 orang, nanti bisa berangkatnya 2 tim atau 3 tim. Jadi dari 2 tim atau 3 tim ini ya wes ada bule siapa dulu, timnya siapa dulu gitu. Oke, timnya A misalnya punyanya dia dulu main sama punya Mel. Nanti tim yang lain itu nonton jadi tim recordnya gitu ya, jadi tim recordnya. Tapi hanya kerelaan ya, kalau misal teman-teman nggak mau jadi tim record, boleh kalian berpencar gitu. Biasanya di Taman Sari, di Keraton. Jadi kalian kalau pas lagi cerah gitu, misal weekend lagi cerah, langsung main aja ke tempat wisata, kalian hunting gitu 3-4 tim atau berapa, kalian berpencar gitu ya. Nah, nanti kamu bareng saya, biar bantuin saya bantu record misalnya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Itu nanti ada yang bagian recordnya, ada bagian ngarahin di mana setting yang pas. Nah, seperti itu. Nanti gantian gitu ya. Nanti baru setelah itu gantian tim siapa yang cari bule gitu ya. Terus tantangannya adalah ini kan musim hujan gitu ya, teman-teman. Pastikan bawa payung juga, bawa jas hujan juga gitu, dan pastikan berangkatnya hati-hati karena mungkin cuaca tidak menentu begitu ya. Terus jangan dipaksakan semisal harus hari ini, kalau ternyata hujan deras ya tidak harus hari ini teman-teman gitu ya. Tidak harus hari ini. Nanti ada di minggu keberapa itu di hari Selasanya saya kosongkan untuk kalian hunting bule gitu ya. Untuk kalian turun ke lapangan gitu. Oke, terus yang perlu disiapkan adalah pertanyaan, list pertanyaan teman-teman.
Ini bisa bentuknya pertanyaan benar-benar atau hanya poin-poin apa yang ingin kalian tanyakan itu juga boleh. Nah, nanti saya berikan link untuk kalian upload, persiapkan pertanyaannya, mau nanya tentang apa nih, mau tanya tentang hobi, mau tanya tentang sport, mau tanya tentang culture atau random, itu silakan. Nanti saya cek dulu. Jadi mulai hari ini kalian buat list pertanyaan untuk bule yang akan kalian temukan. Nanti hari secepatnya atau hari Jumat, sebelum hari Jumat lah ya. Misal kalian mau turunnya hari Jumat sore Bu, misal Kamis itu malam saya sudah kasihkan kembali, saya berikan kembali hasil koreksi pertanyaan yang akan kalian lakukan untuk bertanya dengan bule. Misal weekend kalian ingin turun gitu ya, misal. Nah, itu bisa saya kembalikan. Itu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan pertanyaannya bubar di lapangan ya, teman-teman. Bisa aja yang sudah kalian siapkan itu nggak kepake. Kebanyakan tidak kepake sih. Kebanyakan nih pertanyaan ini hanya mensupport secara emosional dan secara biar siap aja. Tapi secara prakteknya memang di lapangan itu random. Pertanyaannya itu akan loncat-loncat dan mereka bisa aja mengacaukan rencana kalian dengan cara mendidik supaya kalian itu random. Bisa aja terjadi gitu. Hanya menenangkan aja sih. Ada pertanyaan ini artinya kita tenang. Belum tentu, kadang mereka agak sedikit challenge kalian ya gitu ya. Lalu yang berikutnya untuk persiapan, tentukan ketika sudah punya tim, kamu sama saya gitu, kamu sama saya misalnya nanti ya gitu. Nah, kalian tentukan lokasi ya teman-teman. Mau nyari di mana? Kalau bisa jangan patah semangat ketika satu lokasi itu udah ada bule atau satu lokasi udah lalah lagi sepi atau bulenya lagi nggak bisa atau lagi mereka tidak berkenan koan hari ini gitu ya. Artinya kalian punya opsi yang lain ya. Jangan terpaku satu opsi misal hanya di Prambanan terus harus dapat hari ini itu ya menurut saya kok kurang fleksibel. Jadi orang fleksibel aja. Kalau nggak bisa di Prambanan ya wes ke Candi Ijo wes habis ini sore ini kita jalan. Kita kasih waktu 1 jam, kita kasih waktu 3 jam di sini kita nemu ndak. Kalau ndak kita gerak ke tempat lain lah. Caranya kayak gitu ya teman-teman harus punya location. Nanti di question list akan ada formatnya. Nanti saya berikan formatnya termasuk menentukan lokasi kalian dan tim gitu ya. Timnya siapa, lokasinya mana aja yang kalian coba untuk ingin hunting ya gitu. Kalaupun enggak atau meleset juga enggak apa-apa. Yang penting kalian sudah punya planning. Ya, better punya planning meleset daripada enggak ada planning gitu. Oke, yang terakhir persiapan adalah mental karena apa? Nanti akan rejection berkali-kali itu kemungkinan terjadi. Rejection itu ditolak beli berkali-kali itu sudah hal biasa ya kakak tingkat kalian. Wes kebal mis dianya nggak mau karena mungkin alasan ada rombongan gitu ya atau ada alasan-alasan lain gitu. Misal mereka lagi buru-buru atau mereka memang nggak mau diganggu atau mereka privacy nggak mau di-record padahal kita udah bilang recordnya ini hanya tidak dipublish gitu tuh mereka tetap nggak mau gitu ya ya sudah ditolak atau bahkan lagi percakapan 5 menit terus dianggap nggak asik mereka langsung sorry I have to go misalnya sorry that I have to cut the conversation I'm sorry I'm in hurry I forgot I have a schedule misalnya aku maaf ya lupa ada jadwal ternyata misal maaf ya cuma 5 menit misal. Nah itu sering banget teman-teman mendapatkan itu ya di tim-tim tertentu. Nah kalau sudah gitu artinya tidak usah dijadikan hal-hal yang membuat itu dunia kita runtuh gitu ya itu hal biasalah anggap hal biasa aja gitu ya. Jadi cari lagi atau bahkan baru aja mau start hi Mister, hi ma'am, hi where are you from by the way? Oh, I'm from France or I'm from Australia. Ma'am, do you have time around 20 minutes for having discussion with me because I have a task for final test of English conversation. Could you help me to finish the task for final test misalnya. Kita kan ngomong ya, Mem tolong dong ya asking permission 20 menit dong Mem, boleh nggak bantu saya untuk discussions gitu, untuk tes apa ada tugas nih untuk English conversations. Oh, I'm sorry, I don't have time misalnya. Baru ngomong start minta asking permission dia udah I don't have time.
Artinya ya wes ditinggal wae, nggak usah disesali gitu. Padahal dia mau tadi diwawancara sama si tim yang lain. Ya udah mungkin dicapek kali gitu. Dia memang ada cara yang lain gitu ya. Jadi di sini no baper-baper, jalan terus ya, keep moving forward. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Emang bukan jodoh, bukan rezeki, nggak usah dipaksain ya. Tinggalin aja sudah. Oke, setelah kalian merecord, nanti recordingnya ini ya, satu students itu bertanggung jawab untuk punya recording video dengan satu bule minimal. Kalau lebih dari 2 bule, Bu, aku punya record 3. Bu, aku punya record 2. Atau Bu, ini aku sedikit-sedikit ya Bu, cuman dapat 5 menit, 10 menit ya nggak ada Bu gitu. Tapi akhirnya aku gabung gitu. Boleh nggak gitu ya? Silakan, boleh digabung, boleh satu bule sekitar 15-20 menit atau gabungan dari lebih dari satu bule. Tapi yang jelas durasinya adalah sekitar 15-20 menit maksimal atau 25 menit. Itu ya. Jadi kalau misal belum 20 menit artinya you have to hunt another foreigners. Kamu harus cari lagi kalau cuma 5 menit gitu karena belum bisa memenuhi syarat untuk disubmit. Artinya nilainya belum bisa dikeluarkan gitu. Jadi harus berusaha lagi lebih keras untuk expand waktu ngomongnya lebih panjang lagi 10-15 menit. Belum dapat flow yang pas untuk bisa agak lebih panjang mungkin. Jadi harus berusaha lagi gitu ya. Nanti yang diupload itu videonya, boleh yang diedit, boleh mentah silakan, mau diedit juga bagus. Nanti ada PPT yang nanti teman-teman harus jelaskan ke kami atau ke kita semua di kelas. Ini loh bule yang saya temukan gitu ya. Saya kalian menjelaskan bule ini namanya siapa, dari mana, kalian berdiskusi tentang apa, terus pengalaman apa yang kalian temukan dan sebagainya. Itu nanti ada formatnya yang harus kalian jelaskan di PPT, nanti akan saya jelaskan di minggu berikutnya ya. Lalu kalian foto bersama bulenya setelah selesai percakapan. Lalu ada question list atau list pertanyaan yang kalian siapkan, itu juga tentu saja dijadikan apa yang harus disubmit. Dan presentasinya di tanggal 20 Desember teman-teman. Di 20 Desember ya. Ya 20 Desember ya, lupa. 20 Desember itu Selasa kalau tidak salah ya. Ini adalah kalian memberikan report hasil nemu bulenya ke kita semua. Final testnya ya. Ini dah final testnya. Jadi kita tidak ngikutin tanggal UAS. Ketika tanggal UAS kalian sudah keluar nanti nilainya. Tapi ini di minggu tenang kalian presentasi hasil hunting para bule. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, tak terusin dulu. Tinggal dikit lagi. Ini yang terakhir kalau nggak salah ya. Start. Gimana cara starting untuk ketemu bulenya? Pertama teman-teman jangan lupa asking permissions atau kita greeting, say hi dulu. Kalau ada bule kita jalan, say hi. Tapi yang lucu gini, udah nemu bule nih. Pas kita jalan di Keraton Jogja misalnya, ada 5 tim gitu wes disebar. Kita sama tim 1, tim 2. Wah ini siapa dulu tuh ada bule tuh duduk-duduk oma sama opa. Apa yang terjadi? Pasti jorok-jorokan kamu dulu. Itu bule selak pulang, kalian nggak segera-segera untuk conversation. Lah akhirnya apa? Ya udah besok lagi hunting lagi karena cuma ngumpulin keberanian siapa dulu itu nggak tahu ya. Setiap orang itu punya waktu berapa lama untuk bisa mulai start. Nah, karena yang susah itu di mana-mana adalah awalannya, teman-teman. Apapun pekerjaannya, apapun kita punya bidang, sama kayak orang usaha itu memang orang punya bisnis yang paling susah tuh memulai. Mau bikin TA juga paling susah memulai. Jadi mau ngomong sama bule itu bisa ngumpulin keberanian tuh cocok 5 menit. Ntar dulu. Mau ngomong maju, asking, greeting, say hi itu bisa jorok-jorokan. Nah itu dia yang mungkin pengalaman pertama, ledakan awal yang akan kalian temukan jorok-jorokan itu. Kalau satu tim bisa dapat, itulah pembuka untuk tim yang lain. Wah dia bisa, wes stop, kamu pasti bisa gampang kok. Cuman saya ditolak, ya bodo amat gitu ya. Pokoknya wes wajahnya dibuat wajah gedek lah, rai gedek. Pokoknya jangan berpikir malu dan sebagainya. Malu tuh kalau nggak pakai baju, pakai baju jangan malu kayak gitu. Nah nanti itu yang akan menyemangati teman-teman. So jangan lupa say hi dulu, bisa good morning, bisa. Kalau good afternoon sore ya, ingat good afternoon itu selamat malam. Udah di atas jam 3 misalnya hunting di Candi Ijo, di Kalasan gitu. Jam 3 sore mau tutup.
itu bisa kalian bilang good afternoon gitu ya, good afternoon greetingnya. Tapi mau aman, mending hi deh, mending hi, mending hello. Orang bule nggak ada harus sugeng enjing itu nggak ada. Mau tua mau muda wes say hi itu kan ada senang. Sebut nama wes jangan takut karena orang bule itu nggak kayak kita egaliter atau ibu bapak gitu enggak. Mereka itu lebih setara dan sejajar ya kalau orang sana itu. Jadi misalnya hai gitu, hey gitu. Mereka udah balas hai atau hello, terus mereka balas hello gitu ya. Ingat ketika kamu bilang greeting ya, ketika kalian greeting, ketika kalian say hi, you have to make an eye contact guys. Kalian harus bikin eye contact, kalian harus punya kontak mata. Hai Mister, hai gitu. Dan ini ujian mental kedua. Untuk bisa say hi aja susah. Ujian susah kedua adalah eye contact. Melihat matanya yang biru dalam sebiru lautan udah gentar kita orang Asia. Udah takut sendiri, di pikirannya udah muncul berbagai macam yang tidak-tidak gitu ya. Ih, serem banget matanya hijau. Wes buyar gitu ya. Jadi itu mental kedua. Say hi, bodoh amat, maju terus gitu. Jadi jangan berpikir dia ras yang berbeda, sama-sama manusia, hanya beda bentuk aja gitu ya. Ini yang mungkin saya mau latih, teman-teman semua mau latih, dengan melihat sesuatu yang berbeda, kita jangan terus minder, kita takut gitu ya. Nah, setelah greeting, say hi, dia balas hi juga, itu sudah suatu hal yang bagus, dia respon, tapi ada yang enggak, dia tetap jalan, atau misalnya mereka bilang I'm sorry I'm in hurry, artinya maaf saya buru-buru, artinya dia juga tidak bisa diganggu, ya sudah tinggal oh ya sorry have a nice day misalnya, have a good trip, ya udah gitu ya, ditutup aja. Misal dia nggak mau disapa atau dia tahu kita mau minta bantuan, ya udah minta bantuan maksudnya untuk ngajak diskusi ya. Nah ya sudah. Nah kalau dia sudah balas greetings atau salam kita, dia akan lihat kita. Oke, artinya dia akan menunggu. Seperti apa sih kelanjutan ini, cerita ini? Kita mau apa gitu ya. Nah, kalau kita udah dapat attention dari greetings atau dari salam, artinya kan kita minta attention ya, perhatian, say hi dulu. Setelah itu dia kasih kita perhatian. Lalu kita langsung ngomong, asking permission, hi gitu ya. Sorry, where are you from, madam? Misalnya kita tanya, oh, I'm from South America. Oh, I'm from Canada. Misalnya dia bilang dari Kanada. Oh, wow, Canada is so far from here. Ya, dia bilang gitu ya. Dia udah jawab dari mana, where are you from ya. Setelah greeting, kedua adalah tanya, where are you from? Ketika jawabannya ada French atau misalnya, aduh ini negara susah ngomong nih nanti gitu. Nah, ya udah kalian bilang, "Oh ya, why so far from here? Have a nice trip." Misalnya kalian nggak mau sama bule itu misalnya. Kalian juga bisa cut kok dari setelah tanya where are you from, kalian ngerasa kok dari Prancis, kok dari Brazil ya gitu ya. Kalian mau tanya lagi misalnya, "Ma'am, I'm sorry, my name is Nadia or my name is Dia Rumakti. I am a college student. Do you have time around 20 minutes for having conversation with me or with us? I have a one team for assignment of English conversation for final test gitu. Nanti kalian bisa kasih explain tujuannya untuk minta waktu mereka. Sorry for bothering you. Do you have time around 20 minutes? Because I have a college student that I have to finish my assignment or my task for English conversation hunting foreigners. Jadi kalian bilang kalian itu minta waktu 20 menit karena saya ini mahasiswa dapat tugas gitu loh hunting foreigners untuk percakapan dengan Anda. Mau enggak gitu. Could you help me? Itu bisa kalian pakai frase itu. Would you help me? Do you have time? Itu boleh. Jadi ketika asking permissions itu gunakan frase-frase yang sopan. Could you? Would you? Do you have time? Terus baru explain purpose dan background. Bilang I have a college student gitu ya. I have a task for English conversation final test hunting foreigners.
Do you have time? Could you help me? Misalnya, gitu. Ketika no, sorry, very sorry, I don't have time. I hope you find others. Misalnya, wes tinggal. Oke, it's okay. Have a nice trip. See you, madam. See you. Misalnya, udah tinggal gitu ya. Dia nggak mau ya, jangan dipaksain ya. Gitu. Nah, setelah dia mau ya, okay, sure, I can help you. Then misalnya dia bilang then apa gitu ya, aku ya aku bisa bantu. Nah, kalian jelaskan yang privacy guarantee. Privacy guarantee ini artinya sorry but I have to record our conversations, but don't worry, I don't publish. Misalnya I don't publish the recording video to any social media or else. Misalnya I only keep and then for my teachers. Kamu bilangnya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bilang untuk asking permission berikutnya adalah I have to record. Is it okay for you? But don't worry, our recording video will not publish to social media, to any social media, just for the class and my teachers gitu. Jadi kalian bilang asking permission keduanya adalah di-record boleh atau tidak, karena ini nanti hanya untuk keperluan di kelas dan ditunjukkan ke guru saya saja, tidak dipublish gitu ya. Nah, kalau misalnya ditolak itu nanti ada kemungkinan teman-teman yang kedua. Jadi ada juga kakak tingkat yang ditolak di permission kedua. Di permission kedua, di permintaan izin kedua itu, oh saya nggak mau di-record, aku nggak mau gitu. Terus dia bingung, aduh mem akhirnya aku tetap conversations, tetapi hanya untuk starting aku latihan, untuk aku cari hunting yang bule yang berikutnya. Banyak yang terjadi. Bahkan ketika lapor ke saya, Bu, aku tuh dapat bule banyak, Bu. Bahkan lebih dari 5, cuman yang mau di-record hanya 2. Bayangin aku dapat 6, tapi dari 6, 2 itu yang hanya mau. 4 itu aku anggap latihan guru aku di jalan. Ya wes, terserah kamu. Kalau itu memang takdir kamu harus latihan di jalan, ya silakan gitu ya. Nah, itu kembali ke kalian. Kalian mau menerima bule itu sebagai guru kalian untuk latihan atau kalian tolak, itu di tangan kalian penentunya. Dan saya tidak bisa mengatur itu, kalian mau latihan silakan, enggak juga silakan, karena kondisi sangat bergantung di kalian sendiri. Misal kalian hanya punya waktu sampai jam 4 misalnya, besok kalian nggak bisa lagi ketemu dengan satu tim, atau kalian harus pulang karena ada kondisi, dan kalian harus cari yang di-record, harus segera kalian take karena waktu mepet, ya otomatis kalian bisa tolak. Gitu ya. Atau kalian masih punya spare waktu untuk bisa cari lagi, kalian bisa terima untuk latihan dulu tanpa di-record. Artinya latihan tidak ada record tidak bisa disubmit, itu aja, tidak bisa dibungkus lah, hanya bisa untuk latihan-latihan biasa. Gitu ya. Karena kan itu bukti untuk penilaian gitu. Oke. Ketika nanti ada bule yang mau di-record, oke, it's fine. I can do that. You can record us misal. Ya nggak apa-apa, record aja gitu. Nah, kalau sudah gitu, kalian panggil tim kalian gitu ya. Langsung perkenalan ya. This is my friends gitu ya. My name dia and her name is Amel gitu ya. We are in one team but we have to hunting for each foreigners gitu ya. Terus kalian siapkan place atau tempat, kalau bisa agak duduk ya, seperti mbah-mbah ini yang saya tunjukkan fotonya. Ini di bawah pohon duduk. Jadi kalau bisa jangan berdiri sih teman-teman. Ini ada kursi ya, kalau bisa duduk saja. Tetapi kalau bulenya pengennya santai dan berdiri, monggo. Karena apa? Hati-hati pengambilan gambar. Mereka kan biasanya lebih tinggi. Kalau salah ngambil atau kurang pas, kameranya too much shaking atau banyak getaran tangan dan kameranya kurang oke, nanti kalian menyesal sendiri gitu. Wah, ini kurang bagus, aku udah all out ini ngomongnya misal. Nah, baiknya setting tempat dulu. Oke, sir, madam, can we have a seat and make preparation for a while? Bisa nggak kita duduk aja dulu yuk?
dan kita bikin preparation persiapannya sebentar ya, saya akan ada persiapan dulu gitu. Nah, oke, that's okay gitu. Nah, sudah kalian siapkan tempat, lalu kalian settingkan kamera. Nah, sembari temennya lagi nyeting, tim atau ini bulenya siapa itu harus sudah making connection sama bulenya dengan cara membriefing bule itu. Misalnya nanti kita awalnya dengan introductions atau misal I am college students, my name is Dia Rumakti, atau misalnya, oh, what's your name, misalnya. Kita di off record dulu introduction boleh ya, sembari menunggu gitu ya. Nah, kalau sudah siap semua, sudah bisa di record on, kalian menempatkan diri, nah baru kita masuk ke conversation-nya. We have to start ya. We can start the conversations. Nah, yang paling wajib ketika sudah start conversations itu pertama adalah relax. Relax, enjoy, terus masa bodoh gitu ya. Jadi jangan berpikir yang tidak-tidak, kalau salah ya wes Ben gitu ya. Karena tidak ada tidak ada record ulang, artinya tidak bisa retake teman-teman. Ketika kalian sudah kamera on, yang terjadi gitu. Kalau mau diedit bisa, tapi pasti kesulitan dan ribet nanti ngeditnya. Mending satu kali take karena mereka nggak akan bisa untuk minta retake gitu. Itu ya. So you have to relax, ambil nafas dulu, kendalikan diri gitu, santai aja, pasrah. Yang penting kalian sudah percaya pada diri kalian sendiri gitu ya. Apapun yang terjadi ya sudah gitu. Nah, mungkin bisa teman satunya masuk gitu atau mau sendirian juga oke, karena kebanyakan sih pada akhirnya sendirian ya. Pada akhirnya sendirian, teman yang satunya ada di belakangnya dimegang kamera gitu. Oke, ketika sudah kamera on, yang harus kalian lakukan adalah introductions ya, introductions. Ya, hi Mr. My name is Dia Rumakti, a college student from Yogyakarta State University. I have to record this for English conversation task for final test. What's your name, by the way, Mister? Misalnya. Oh ya, I'm Michael from Italy, dari Itali misalnya. Oh, hi Michael, nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, Michael, are you a foreigners or are you a travelers? How long have you been in here? Misalnya kamu tanya tentang background dia dulu. Are you a student or worker here? Gitu misalnya. Atau kalian bisa briefing sebelum start. Let's conversation about hobbies. Is it okay if we have discussion for hobbies misalnya? Jadi kalian bisa briefing dulu sebelum take atau kalian mau random after take. Nah, kalau saran saya sih briefing sebentar, nanti kita discussion di recordnya tentang ini Mister, tentang topik hobi kita atau tentang culture kita gitu, culture budaya kita, yang budaya Mister sama saya misalnya. Nah, itu bisa di briefing dulu supaya mereka kayak punya ide-ide dulu gitu ya, ataupun enggak juga enggak apa-apa sih, sangat random, bebas banget. Rata-rata mereka enggak di briefing, tapi ada juga kakak tingkat kalian yang nge-briefing dulu. Misal nanti kita ngomongin sport dan hobi ya, aku penasaran misalnya. Kita ngomongin tentang weather ya. Oh ya, nice. I will give you some information about weather in Canada misalnya. Oh, okay. How about traditional food? Let's talk about traditional food in frame misalnya. Oh ya, ya. It's okay, it's good misal. Nah, itu bisa kalian briefing dulu nanti mau ngomong apa, nanti mau bahas tentang tourism object misalnya. Nah, gitu, just relax and enjoy. Dan banyak berdoa, semoga dapat bule yang memang interaktif dan asik buat ngobrol. Tapi kalaupun nggak dapat, ya sudah, lalui saja itu dengan enjoy, jadikan pengalaman, gitu teman-teman. Oke, dan juga jangan baca pertanyaan yang kita tulis listnya itu terlalu sering, nanti jadinya kurang natural, dan kita nggak fokus ke bulenya, atau bahkan kurang menarik aja sih, namanya conversation bukan interview gitu ya. Kita tidak bertanya tapi kita mendiskusikan sesuatu hal gitu ya. Jangan lupa 5W1H, how, what, when gitu, how long, berapa lama di sini, then where will you continue your visit,
for tourism object after this, habis ini mau kemana, sudah pernah mencoba makanan ini kah? Nah itu bisa kalian tulis dulu pertanyaannya, terus nanti kalian hafalkan atau kalian latih gitu ya, kalian latih dengan partnernya. Nah jadi fungsi partner satu tim adalah untuk latihan teman-teman, untuk latihan dan simulasi. Jadi temannya bisa latihan jadi bule atau jadi interviewernya. Oke, endingnya setelah kita mungkin hampir 10-20 menit, kita bisa tutup gitu ya. Wow, this is a good conversation. Thank you so much, Mr. I think this is all that I have to know about both of us. Mungkin nih sudah cukup ya yang kita saling tahu untuk kedua di antara kita, misal. Yeah, it's very good. Ada yang tanya juga, so do you have Facebook or maybe social media? Can we have, can both of us be a friends, misalnya sosial media? Rata-rata mereka sangat privacy, bisa aja mereka bilang saya nggak punya sosmed gitu. Memang kebanyakan orang bule itu nggak punya sosmed sih teman-teman. Kebanyakan memang orang-orang negara workaholic Europe tidak punya sosial media ya. Tapi ada juga yang punya, cuman mereka nggak mau kasih gitu. Jadi nanti mereka akan kasih tahu, oh sorry, I have but it is only for my close friend and family gitu. Oh ya, it's okay. Oh jadi punya misalnya. Jadi kalian bisa di ending itu boleh nggak kita keep in touch in social media as a friends misalnya. Kalau mereka open, mereka akan kasih dan mereka akan mengizinkan. Tetapi ketika mereka bilang, oh ada tapi hanya untuk teman dekat dan keluarga. Oh saya nggak punya, ya sudah. Jadi banyak kemungkinan ya. Bisa kalian tukaran seperti itu. Atau bahkan yang nawarinnya kita bisa tukaran WhatsApp, nanti habis ini kita ini ya ketemu di Malioboro ya, atau nanti saya masih di Indonesia kok, nanti boleh jalan lagi, saya mau diantar kok ke Prambanan misal. Nah itu boleh banget teman-teman, silakan aja manfaatkan kesempatan itu untuk teman-teman punya relasi gitu ya, untuk relasi atau connection gitu. Nah di ending kebanyakan teman-teman di kakak tingkat ini adalah memberikan souvenir, tapi ini opsional, tidak harus juga teman-teman ya. Ini hanya untuk membantu ketika conversation itu biar nggak mati dan nggak mati gaya dan nggak bosen. Karena ada yang mau ngomongin tentang food, aku mau ngomongin food, ini apa namanya food kulineri tradisional dari Jogja sih, bakpia. Dia bawain bakpia, terus nanti dia ngomong tentang food gitu. Dia simulasi sama temannya mau ngobrolin tentang food gitu. Nanti dia cari yang bulenya itu cowok masih muda, terus dia energik dan friendly dan kayaknya open minded. Jadi dia tuh udah nyekening bule yang kira-kira nih pas nih aku mau ngomong ini cocok sama orang ini. Jadi dia udah ngebidik gitu loh, udah ngebidik dari berapa waktu yang lama gitu. Dia kayak ngincer target lah ibaratnya. Ada teman-teman dengan strategi gitu. Ada yang random juga. Nah, kebanyakan orang bule itu nggak terlalu suka makanan manis ya. Tetapi ada kemungkinan mereka suka tapi tidak suka-suka amat. So kalau misal kalian membawa makanan tradisional, mau ngobrolin tentang hal-hal yang berkaitan makanan, itu pastikan kalian bawa minum gitu ya, atau aqua gitu. Karena kalau udah mereka disuruh nyicipin makanan, lupa teman-teman untuk bawa minum ya, gitu ya. Nanti terus ketika kalian memberikan informasi tentang makanan, suruh nyicipin terus kita ngobrolin makanan, biasanya nanti ditanyain tentang ini terbuat dari apa gitu. Nah itu harus bisa menjelaskan ya. Mungkin kalian bisa bawakan wingko atau mungkin kalian bisa bawakan tentang wayang apa tuh yang gantungan kunci wayang. Tapi ini sangat opsional, saya tidak mengharuskan. Ini hanya untuk tools for helping you to have more conversations and getting interesting for them. Jadi ini hanya membantu untuk supaya lebih menarik saja percakapannya dan nggak mati gitu ya. Ini hanya opsional, sangat-sangat opsional. Tapi cukup menarik buat mereka gitu ya. Setelah itu untuk mencairkan suasana sih. Nah setelah itu kalian bisa bilang let's finish this conversation. Thank you so much. Then can we have a picture before we closing the conversation, Mr. Nisa? Ya udah taking pictures gitu ya. Nah kalau udah taking pictures, ini bisa juga bilang, Mister mau nggak fotonya? Ini buat alasan minta WhatsApp-nya sih sebenarnya. Mister mau nggak fotonya misalnya, kalau mau nanti saya kirim misalnya, atau pakai sosial media atau pakai WhatsApp. Jadi ada sih kakak tingkat yang, aku alasan aja sih Bu mau ngirim foto kita, terus aslinya sih aku mau minta WhatsApp-nya gitu. Bisa, bebas sekali.
Oke, teman-teman, itu saja kira-kira ya. Tapi jangan lupa ketika bilang terima kasih, ucapkan have a nice day, have a nice trip, see you later, gitu. Intinya gitu ya, semoga kalian punya hari yang menyenangkan. Oke, itu saja briefingnya, teman-teman, how to start. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, mungkin cukup ya, sampai di sini dulu. Untuk briefingnya mungkin udah terlalu lama banget nih. Oke, tidak ada. Rindang, Ayulan, Tirtaji, Fadil, Nanda, aman? Oke, kalau aman, setelah ini saya bukakan untuk question list-nya yang kalian buat, nanti silakan di-upload mungkin hari Kamis atau hari Jumat atau sampai weekend ini kalian bisa upload pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan gitu, topik apa yang kalian persiapkan untuk kalian tanyakan ke bule yang akan kalian temui. Gitu ya. Nanti saya share link-nya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti saya berikan briefing yang lain atau saya melihat perkembangan sejauh mana teman-teman sudah turun ke lapangan atau kita hanya briefing dari report progress gitu. Jadi fleksibel saja untuk besok Selasa begitu ya, untuk besok Selasa atau ada yang ingin ditanyakan diskusikan bisa lewat grup WhatsApp. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman semua. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga kesehatan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, bye, see you. See you too.